Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, satu hal yang harus kita ingat hari ini, kalau saudara berani bahkan bertaruh nyawa untuk menyampaikan firman Tuhan, Tuhan akan menjaga dan mengamankan kehidupan saudara. Dan apa yang saudara katakan pasti akan berhasil. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan beri kepada kami keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa supaya kalau kami berani, Tuhan menjaga hidup kami, memelihara hidup kami dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku mengatakannya. Amin. Saudara pemirsa, di sini peristiwa di mana Tuhan menyuruh Elia pergi ke Raja Ahab karena Raja Ahab sudah jatuh kepada penyembahan berhala melalui istrinya atau permaisurinya, yaitu Izebel. Saudara pemirsa, keberanian menghadapi seorang raja, bicara kepada seorang raja. Ini Israel Utara, ya. Saudara sekalian, saya mengajak kita semua mulai mengerti bahwa kalau kita berani, bahkan bertaruh nyawa untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, Tuhan akan mengamankan hidup kita. Apa kata firman Tuhan berikutnya? Katanya, itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, ayat 2. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi wadi Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Dan memang Tuhan membuktikan diri. Kira-kira mungkin sekitar 6 bulan dia bersembunyi di sana, di sebuah gua di sana, dan burung gagak bawa makanan, bawa roti dan daging 2 kali sehari, pagi dan sore. Setelah itu sungai itu yang biasa disebut dalam bahasa Inggris itu creek atau brook, ya. Ini di sini kemudian apa dikatakan bahwa lama-lama wadi itu kering, sungai itu kering. Dan kalau begitu, Elia berpikir, ya habislah kalau begitu. Mungkin saya mati di sini. Tidak, saudara sekalian. Sudah lihat ayat berikutnya lagi. Akan tetapi sudah berapa waktu wadi itu mengering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah sekarang ke Sarfat, wilayah Sidon. Sidon itu Libanon Selatan, dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Timbullah pikiran saya begini, puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah siapkan janda kaya untuk memberkati saya di sana. Kata Elia. Tidak, saudara sekalian. Itu janda miskin, sudah kehabisan tepung. Tapi Elia katakan, buat untuk saya duluan. Kedengarannya egois, tetapi melaluinya terjadilah mujizat, sehingga 3 orang itu, Elia dengan ibu itu, janda itu, dan anaknya bisa makan selama 3 tahun penuh. Masih dengan saya? Itu yang saya katakan tadi. Kalau sudah berani mengatakan kebenaran firman Tuhan, bicara tentang firman Tuhan, maka sudah pasti Tuhan akan melindungi dan menjaga engkau dan memelihara engkau dengan
berkat yang cukup. Kalau sekarang sembako yang cukup, Tuhan akan beri engkau sandang, pangan, dan papan yang cukup. Jangan pernah berhenti percaya, saudara sekalian. Jangan pernah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Alkitab ini disebut sebagai kabar baik, tetapi di dalamnya ada penghambat, saudara sekalian. Itulah tadi 400 orang Nabi Baal yang makan dari istana Raja Ahab. Dan kemudian setelah itu semua dibereskan, hujan pun turun. Dan berapa orang diselamatkan? 7.000 orang diselamatkan. Ketika mereka melihat, menyaksikan sendiri api turun dari langit membakar kurban bakaran yang disiapkan oleh Elia. Sedangkan pihak sana tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak mampu menurunkan api dari langit. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, teruskan perjalanan, teruskan memberitakan firman Tuhan, berani menanggung risiko untuk bersaksi, saudara sekalian. Saya mengajak kita semua untuk sampai di sana hari ini. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang di sini, 7.000 orang, saudara sekalian, mengatakan Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah Allah, sedemikian rupa. Ya, sehingga kemudian Tuhan berkenan mencurahkan hujan yang menghapuskan kemarau selama 3,5 tahun. Begitu juga akan terjadi dalam hidup saudara sekalian kalau saudara berani memegang teguh firman Tuhan dan mempraktekkannya. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Tuhan, nolong kami supaya kami konsekuen memegang dan mempraktekkan firman Tuhan dengan keberanian dan keyakinan teguh bahwa Tuhan pasti memelihara kami bila kami berani memperkatakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.